Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PGSD 2020A dengan anggota Maharani Kartika NIM 005, Nurul Hanifah 016, Aulia Anissa Baramita 025, Ananda Wulan 029, dan Rahmatul Maghfirah 031 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ketahanan nasional dan pendidikan anti korupsi yang telah ditugaskan oleh dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan yakni Dr. Randes Imade Suwanda MSI. Nah, saya akan memulai presentasi dengan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional, yakni kondisi dinamis suatu bangsa yang memuat keuletan, ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri yang mengancam integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan, cita-cita, dan kejayaannya. Next. Selanjutnya yaitu hakikat ketahanan nasional. Yang ke-1 yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Dan yang kedua yaitu pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi ketahanan nasional. Dalam Jurnal Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila, masyarakat sebagai modal dasar pertahanan nasional NKRI 2015, karya Purwito Adi, Ketuhanan Nasional memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, daya angkat sebagai konsepsi penangkalan. Artinya, ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Next. Fungsi yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai pengarah. Artinya, ketahanan nasional berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu pengaruh dalam penyatuan pola pikir. Pengaruh dalam penyatuan pola pikir, pola tindak, serta cara kerja yang intersektor serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Next. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama sifat manunggal. Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling mempengaruhi dan saling berkaitan sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dan korelasi. Kemudian yang ketiga yaitu sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Oleh karena ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri dengan tujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Next. Kemudian yang ketiga ada sifat berwibawa. Ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasional yang mencakup aspek alamiah maupun sosial menjadi suatu kesatuan yang bulat. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum. Maka secara teoritis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja. Kemudian yang kelima, yaitu sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan.
Konsepsi ketahanan nasional tidak bertujuan untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap suatu negara ataupun sekelompok negara tertentu, serta tidak menyetujui konfrontasi dan dominasi dalam bentuk apapun. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kemudian yaitu konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui peraturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan dan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Next. Kemudian itu ada hubungan Trigatra dan Pancagatra. Yang pertama itu gatra geografi. Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam, dan sebaliknya kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi. Yang kedua yaitu antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi dan sebaliknya, karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. Yang ketiga yaitu antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Kehidupan dan penghidupan pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya, jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, khususnya kekayaan alam yang dapat diperbarui. Kemudian yaitu hubungan antar gatra dan pancagatra. Yang A, antara gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua yaitu antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang selanjutnya yaitu antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Yang terakhir yaitu antara gatra pertahanan dan keamanan nasional dengan gatra ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Demikian presentasi dari materi ketahanan nasional. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf, saya izin off kamera dikarenakan jaringan saya yang kurang stabil apabila saya menggunakan on kamera. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya mengenai pendidikan anti korupsi. Yang pertama mengenai konsep dasar korupsi, yang memuat definisi korupsi dan sebab-sebab terjadinya korupsi. Dari segi semantik, korupsi berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa Latin, yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumper yang berarti pecah atau jebol. Istilah korupsi dapat pula dikatakan sebagai perilaku tidak jujur yang dilakukan karena adanya kesempatan dan mempunyai kewenangan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian korupsi. Korupsi merupakan salah satu patologi sosial yang dalam jangka panjang bukan saja merugikan secara ekonomis, namun dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan negara, bahkan kehancuran secara spiritual. Selanjutnya sebab-sebab korupsi. Menurut Sarwono 2006 memberikan gambaran bahwa tidak ada jawaban pasti yang menjadi penyebab orang melakukan korupsi. Tetapi setidaknya ada dua hal yang dominan, yakni pada faktor internal individu dan faktor eksternal individu.
Dari faktor internal individu, dorongan dari dalam sendiri seperti kehendak, hasrat, kemauan, dan lain-lain. Dalam faktor eksternal individu atau stimulus dari luar seperti lemahnya pengawasan, mempunyai peluang, ajakan atau dorongan dari teman-teman ataupun pihak dari luar. Yang selanjutnya pemberantasan korupsi di Indonesia yang memuat hambatan pemberantasan korupsi. Hambatan pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu hambatan struktural, hambatan kultural, hambatan instrumental, dan yang terakhir hambatan manajemen. Hambatan struktural yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Termasuk dalam kelompok ini meliputi egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor instansi tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan. Lalu ada hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Termasuk dalam kelompok ini, diantaranya seperti masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lalu ada hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam kelompok ini adalah masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan institusi pemerintah. Dan belum adanya single identification number atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat seperti SIM, pajak, bank, dan lain-lain. Yang terakhir adalah hambatan manajemen, di mana hambatan ini bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau komitmen yang tidak dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Termasuk dalam kelompok ini adalah kurangnya komitmen manajemen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dan lain-lain. Itulah tadi hambatan penanganan korupsi selama ini di pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini di Indonesia masih kurang didukung oleh adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana dalam memberantas korupsi. Lalu pemanfaatan teknologi informasi TI untuk menanggulangi korupsi di Indonesia masih tergolong kurang. Selanjutnya, pemanfaatan single identification number untuk setiap urusan masyarakat. Yang terakhir, peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan selanjutnya nomor 3 adalah strategi pembelajaran korupsi. Mulai dari kelembagaan internal sampai pada peran serta masyarakat. Ada 4 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama strategi pembangunan kelembagaan, kedua strategi penindakan, yang ketiga strategi pencegahan, dan yang terakhir strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Next. Yang keempat ada pendidikan anti korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Next. Tujuan pendidikan anti korupsi ada 3. Yang pertama, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Dan yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Dan selanjutnya ada isi pendidikan anti korupsi yang mencakup 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang bahaya korupsi. Yang kedua ada aspek afektif,
pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa anti korupsi harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang terakhir ada aspek psikomotor, yaitu memberikan keterampilan dan perilaku kepada siswa bagaimana mengenali korupsi. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami yang disampaikan mengenai materi pertahanan nasional dan pendidikan anti korupsi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.